Isu perselingkuhan kembali mengguncang rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hal itu dipicu dengan video yang viral di mana seorang netizen yang bekerja di Jepang tidak sengaja bertemu Raffi dan terpisah dari rombongan, keluarga serta timnya. Dan kamera handphone netizen tersebut tidak sengaja menangkap gambar layar handphone Raffi yang sedang melakukan video call dengan seorang perempuan. Tidak pelak, sebagian netizen pun juga menuding jika Raffi terpisah dari rombongan karena sedang berkomunikasi dengan Mimi Buyung. Di lain kisah, kabar lain yang juga tidak kalah heboh adalah kabar Marcel Widianto yang sedang bahagia menyambut kelahiran buah cinta pertamanya. Tidak ayal, kabar tersebut membuat netizen terkejut lantaran mereka mengira Marcel belum menikah. Melalui sosial medianya, Marcel pun juga mengungkapkan kabar bahagia jika anak pertamanya telah lahir ke dunia. Lantas seperti apa penjelasan dari sahabat Marcel terkait kabar tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Isu perselingkuhan kembali mengguncang rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hal itu dipicu dari video yang viral di sosial media, di mana seorang netizen yang bekerja di Jepang secara tidak sengaja bertemu Raffi yang saat itu tengah berlibur bersama keluarganya di negeri Sakura itu. Tapi pada saat itu Raffi terlihat seorang diri dan mengaku terpisah dari rombongan keluarga serta timnya. Bahkan tampak tengah melakukan video call dengan seorang perempuan. Reaksi Raffi ketika disapa netizen tersebut terlihat kikuk dan panik. Dan di tengah histeria netizen yang girang bertemu Raffi, tidak sengaja, kamera handphonenya pun menangkap gambar layar handphone Raffi yang masih aktif melakukan video call dengan seorang perempuan berjilbab, yang Kia kira adalah sosok Mimi Buyung, sosok yang pernah ramai diisukan sebagai selingkuhan Raffi. Di tengah kabar dugaan perselingkuhan itu, Raffi pun memilih tidak peduli dan menikmati liburan bersama keluarganya. Tapi sayangnya, kabar tersebut terlanjur tersebar, sehingga akun Instagram Raffi dan Nagita dibanjiri netizen yang begitu penasaran dengan kebenaran kabar itu. Raffi Ahmad, Masya Allah, Sultan Andara. Biasanya lihat di video. Mas, tolong salam-salam buat anak kerja di Jepang dong. Oh ya, halo buat anak Jepang semuanya, salam. Kasih semangat buat anak di sini. Terima kasih. Cipungnya di mana? Tahu, sudah bisa. Ya, sayang sekali. Apa foto dulu? Raffi Ahmad, Masya Allah, Sultan Andara. Biasanya lihat. Beberapa tahun lalu, isu perselingkuhan Raffi dengan Mimi Buyung memang sempat mencuat. Akan tetapi, isu tersebut pun dibantah oleh Raffi. Apalagi disebut-sebut jika Mimi Buyung adalah sosok spesial di hatinya. Akan tetapi, Raffi pun mengakui bahwa Nagita lah yang selalu berada di hatinya dan bukan perempuan lain. Dengan adanya kabar tersebut, seperti mengasah kekuatan cinta mereka. Bahkan kabar tersebut dilihat keduanya sebagai resiko seorang artis. Ya, balik lagi sih. Memang sama-sama saling belajar juga. Aku juga kadang belajar, dia juga belajar. Kita kan pasti, kalau omongan orang di luar mah kita nggak dengerin lah itu mah. Karena kita kan udah tahu artis pasti resikonya gitu. Cuman yang penting aku sama dia aja.
Gigi banyak yang bilang sabar, tapi kan dia juga perempuan pasti. Yang paling tahu kan aku lah dia. Biasanya. Tapi suka-suka ngambek. Sama yang paling tahu aku juga dia lah. Itu bukan bosan karena memang aku bukan orang yang seperti itu gitu. Jadi bukan bosan sih. Kadang tuh memang kepengen punya waktu yang khusus buat kita aja gitu. Pengen punya ada waktu. Sebelum dikabarkan berselingkuh dengan Mimi Buyu, Raffi pun juga pernah diisukan berselingkuh dengan Ayu Ting Ting. Namun, isu tersebut ditepis oleh Raffi dan Ayu Ting Ting. Dukanya ada aja lah, banyak lah. Masih ya ini itunya apa kalau diomongin ya banyak, tapi suka duka pasti ada. Tapi ya udah jalanin selayaknya suami istri menjalankan. Suami yang baik yang pastinya. Masa sih? Ya, semua orang kan ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing lah. Sama kayak aku pun juga. Selain isu perselingkuhan Raffi dengan Mimi Buyu, kabar lain yang juga heboh di sosial media adalah postingan Marcel Widianto yang mengaku sudah menikah dan sang istri baru saja melahirkan. Lalu mengapa Marcel merahasiakan kabar bahagia ini? Dan seperti apakah penjelasan sahabat Marcel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selain kabar perselingkuhan Raffi Ahmad yang membuat heboh sosial media, kabar lain yang tidak kalah heboh datang dari Marcel Widianto yang sedang bahagia menyambut kelahiran buah cinta pertamanya. Tak ayal, kabar tersebut membuat netizen terkejut lantaran mereka mengira Marcel belum menikah. Rupanya, pernikahan Marcel dan Chesen dirahasiakan lantaran saat itu Marcel juga tengah terikat kontrak dengan salah satu brand. Lalu tiba-tiba lewat sosial medianya Marcel pun mengungkapkan kabar bahagia tersebut jika anak pertamanya telah lahir. Wah, teman-teman, terima kasih ya untuk setiap doanya yang baik dari teman-teman buat aku ya. Ini kabar gembira. Telah lahir seorang anak dengan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Bahagia. Dan semoga kebahagiaan yang lebih lagi bisa dirasakan dan dialami buah hati tercintaku ini di dalam kehidupannya. Ini suatu kehormatan. Dengan segenap hati dan jiwa akan kujaga, kurawat dan kusayangi. Dear Archie Hermawan Farid Gilandi Widianto, selamat datang di dunia ya nak. Papa dan mama sayang sama kamu. Terima kasih juga istriku Chesney Widianto yang sudah menjaga anakku dan selalu sabar untuk segala support tanpa terlihat. Terima kasih, selama ini aku mencoba membahagiakan orang-orang di luar sana. Tapi kali ini, biarkan aku bisa berbahagia dengan di dalam sini. Aku sayang kalian berdua, sekaligus orang tuaku dan mertuaku. Tulis Marcel dalam status sosial medianya. Tapi, mengapa hal ini disembunyikan oleh Marcel? Kalau netizen kan kerjanya memang kaget terus kan. Apa-apa kaget. Apa-apa kagetan kan, kalau netizen kan kagetan, lata gitu. Memang kita udah tahu lama kalau Marcel tuh udah menikah udah lama. Apalagi teman-teman stand up. Cuman memang kita waktu itu memang agak diprivasi karena memang dia kan ada kontrak kalau nggak salah ya. Kontrak dengan brand salah satu brand gitu. Jadi memang masih ada kontrak, jadi memang dirahasiakan dulu perkawinannya gitu. Kurang tahu ya. Cuman yang aku tahu Marcel itu memang dari dulu dia tuh wota ya. Dia suka JKT48. Istrinya tuh kan juga JKT48. Jadi memang
Ya double lah pasti senangnya kan bisa menikahi orang yang bener-bener grupnya tuh dia suka gitu. Sahabat Marcel pun membenarkan kabar Marcel sudah menikah dan memiliki anak. Tetapi sahabat Marcel pun tidak tahu kapan Marcel dan Jason menikah, lantaran dirinya pun tidak hadir pada momen tersebut. Nggak kaget karena saya sering diucapin selamat, karena orang banyak mikir saya Marcel. Iya makanya Mas Marcel selamat. Saya yang kaget jadinya kok tiba-tiba ngasih selamat. Wah, aku kalau ditanya kapan aku pelupa. Aku orangnya pelupa emang, udah tahu. Dikabarin. Oh nggak hadir. Kebetulan waktu itu aku ada job. Buatnya Marcel selamat atas kelahiran anaknya. Walaupun kita bisa WhatsApp-WhatsAppan, cuman aku disuruh lewat video ini. Selamat. Mudah-mudahan anaknya bisa sehat, bisa lucu juga kayak kau. Bisa menjadi tajir karena dia kan hashtagnya miskin lelah. Lelah miskin. Mudah-mudahan anaknya bisa tajir melintir. Dari kabar mengejutkan yang datang dari Marcel yang memposting jika dirinya sudah menikah dan sang istri baru saja melahirkan. Lantas, benarkah kedekatan Marcel dan Celine Evangelista dulunya adalah sebuah settingan semata? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Selain kabar Marcel yang mengaku sudah menikah dan telah memiliki anak menghebohkan publik, di sisi lain, reaksi Celine Evangelista atas kelahiran anak Marcel juga menghebohkan publik. Lantaran sebelumnya, Celine dan Marcel pernah terlihat menjalin hubungan kedekatan yang begitu lengket dan mesra. Bagaimana tidak, keduanya pun pernah saling mencium pipi satu sama lain. Padahal, keduanya tidak pernah menyebut status mereka berpacaran. Namun, setelah terungkap jika kini Marcel telah menikah bahkan sang istri sudah melahirkan, netizen pun langsung menganggap bahwa kedekatan Marcel dan Celine hanyalah settingan belaka. Lagi di mana? Lagi di mana, guys? Oh, lagi dandan ya. Pure connection tapi. Udah. Jangan lupa makan. Jangan dandan mulu. Iya. Manusia tidak akan kenyang dengan foundation doang. Apa? Aku rindu. Kamu rindu? Beneran rindu gak sih? Kamu jangan sampai rindu ya. Rindu itu berat. Kamu pasti gak bakal kuat, biar aku aja. Itu Dilan. Boleh sambil tunjukin ke kamera, Bang? Apa? Malu tapi. Malu. Halo guys. Hai. Baik, kabarnya baik. Gimana Kak? Udah makin dekat aja nih Kak Marcel dengan anak-anak Kak Celine. Marcel harusnya hari ini datang, tapi dia jadinya cuma ngirim kue sama hadiah doang buat ulang tahun Jemima. Dia harusnya datang, cuma karena kerjaan kita tuh sama-sama sibuk kan. Dia di mana, aku di mana. Jadi ya gitulah. Jadi informasinya tahun ini akan disegerakan gitu Kak. Segera gajian ya. Iya. Atau kapan targetnya dari Kak Celine sendiri? Mungkin kan udah kenal juga sama keluarga di Itali. Iya. Tapi kan aku belum sempat ketemu keluarga Marcel. Kemarin mau jengukin mamanya, cuman belum sempat karena waktunya. Iya. Karena sama-sama sibuk guys, dan bisa dibilang kita masih tetap mencari pundi-pundi uang untuk menghidupi maintenance yang ada gitu, karena memang harga buah juga mahal buat anak-anak gitu. Jadi semangat terus lah pokoknya.
Ada target mungkin dari kalau gimmick dan settingan tuh maksudnya seperti apa gitu kan, kita juga nggak ada yang bilang kita pacaran gitu kan. Kalau misalnya kita itu untuk adegan dari suatu program atau misalnya bagian dari pekerjaan, ya itu bagian dari pekerjaan kami sebagai pelakon gitu kan. Tapi kalaupun misalnya apa yang kita jalani sehari-hari aku dengan Marcel yang bukan di sisi pekerjaan, emang aslinya begitu gitu. Iya, banyak banget fans Marcelin, fansnya Marcel, juga fans aku juga gitu. Sangat mensupport dan mendukung, terima kasih. Karena mungkin mereka mau melihat idolanya bahagia, ya Marcel, begitupun juga aku. Kalau untuk Marcel sendiri emang aku deket sih sama dia, karena kedekatan yang kita jalanin itu karena memang rasa nyaman sih antara aku dan dia gitu. Dan itu jawaban yang kayaknya udah sering banget aku jawab gitu. Jadi apa ya, aku sih berharap sampai kapanpun aku dan Marcel akan terus begini sih, biar nggak usah pernah berubah gitu. Mau jodoh mau nggak jodoh itu kan semua di tangan Tuhan ya. Cuman ya kita sebagai manusia cuman bisa ya menjalankan aja kan, tapi Tuhan yang menentukan gitu kan. Jadi ya palingan cuman gimana ya menjalani aja sekarang aku sama Marcel. Kalaupun nggak jodoh nggak apa-apa, yang penting kemesraan ini jangan pernah berakhir sih. Gua sama Selin ya masih tetap jadi bisa dibilang ya saling sayang gitu. Saling sayang karena memang kita deket gitu dan sering bareng juga. Ya Selin sayang sama gua sayang sama Selin. Jadi lebih ke bukan masalah hubungan sih belum ada sampai sekarang, tapi lebih ke saling perhatian. Kayak tadi sebelum gua main dia nelpon gua dulu, saling ngingetin minum vitamin belum, udah makan belum, gitu-gitulah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.